Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, silakan. Saya Mirsya Ayudira Syafruddin dengan NIM 1010724079. Saya Cynthia Putri Cahyani dengan NIM 101072400012. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Puji dengan NIM 101072000126. Halo semuanya, saya Raditya Ramadan Wibisono dengan NIM 1010724312. Halo amigos, saya Muhammad Evan Yusra Putra dengan NIM 10107240 4x8. Stay tune guys. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Selamat datang kembali di podcast Inspirasi Muda. Aku Farah Puji selaku host yang akan membawa acara kali ini. Nah, kali ini aku nggak bakal ngomong sendiri nih guys, pasti bakal ditemenin sama narasumber kali ini. Nah, coba dipersilakan Kak Radit sama Kak Mirsya. Halo. Oke guys, nah hari ini kita punya episode yang bikin semangat banget nih. Temanya adalah kontribusi pemuda dalam kemajuan bangsa. Nah, sebelum kita masuk ke materi dalamnya nih, kita mau kenalan dulu nih guys sama kakak-kakak yang wow banget ini loh. Coba dong Kak Radit, silakan. Halo semuanya, aku Raditya Ramadan Wibisono. Halo juga pendengar setia, seneng banget nih bisa ikut ngobrol di sini. Ya, Syah? Halo, aku Mirsya Ayudira Syafruddin. Aku excited banget loh bisa ngobrol di podcast ini dengan topik yang keren banget. Guys, ini ya, biar pendengar-pendengar yang di rumah pada lebih kenal deket, coba nih, aku mau tanya sih, kan tadi pagi tuh ngapain aja ya, kayak biar lebih deket aja gitu, lebih tahu. Kalau dari kalian sendiri nih, kegiatannya ngapain aja sih tadi pagi gitu loh? kalau aku tadi pagi dari rumah terus sebelum berangkat ke sini, aku keliling rumah dulu lari-larian, lari jogging, terus abis itu mandi sambil bikin kopi, dan abis itu terus aku nyanyi-nyanyi dulu, terus abis itu aku kesini naik kereta dan keretanya itu sempit banget boy, tapi aku demi kesini tetap jalan. Jadi sedih banget ini Kak. Kalau Kak Mirsya nih ngapain aja gitu pagi ini? Aku sih tadi pagi santai aja, scroll TikTok sambil makan roti bakar pakai selai kacang. Ketemu video motivasi. Jadi langsung semangat buat ikutan podcast ini. Kak, tapi jangan sering-sering scroll Twitter ya, soalnya juga kan nggak baik gitu loh. Iya, bener sih. Nah teman-teman sekalian, daripada panjang lebar nih ya, ngomong-ngomong basa-basi yang nggak pentingnya, kita langsung mulai aja nih ke segmen berikutnya. Halo teman-teman semuanya, nih bayangin ya, kalian itu, bayangin pemuda itu kayak bensin premium, buat bensinnya itu buat mesinnya sebuah bangsa. Maaf, kata dulu bentar. Sorry. Nah, kita masuk ke segmen berikutnya ya guys. Nah, oke, teman-teman semuanya, bayangin deh, pemuda itu kayak bensin premium buat mesinnya sebuah bangsa. Kalau bensinnya oke, mesinnya bakal ngegas kenceng kan. Tapi kadang-kadang kita suka bingung nih. Oke, teman-teman sekalian, daripada banyak basa-basi yang nggak pentingan gitu, kita masuk ke segmen berikutnya. Oke teman-teman sekalian, coba deh kalian bayangin gitu, pemuda itu kayak bensin premium buat mesinnya sebuah bangsa. Kalau bensinnya oke, mesinnya bakal ngegas kenceng kan. Tapi kadang kita suka bingung nih, aku cuma anak biasa, kuliah, main game, scroll medsos, apa sih yang bisa kita lakuin buat negara ini gitu loh. Nah, makanya aku ajak Kak Radit sama Kak Mirsya nih, dua pemuda yang inspiratif banget, udah bikin lingkungan mereka aktif,
coba dong ceritain kalian ngapain aja sih bantuin kemajuan bangsa ini gitu, apa sih kontribusinya buat negara ini gitu loh kalian. Coba Kara itu duluan. Aku dulu ya. Jadi gini, aku tinggal di daerah yang literasi digitalnya tuh masih kebang kempis. Banyak warga, apalagi yang udah sepuh, bingung gitu cara menggunakan medsos. Terus aku kasih tahu lah ke mereka gimana sih cara buat medsos biar mereka tahu teknologi sekarang gimana. Dan aku sama teman-teman bikin komunitas kecil buat gimana sih mereka pakai internet zaman sekarang, mulai dari buka WhatsApp, terus main Instagram, buka YouTube. Soalnya mereka itu benar-benar kayak tinggalan teknologi gitu di sana. Jadi aku bantuin mereka buat nggak ketinggalan zaman gitu. Berarti kamu kayak ngajarin bapak, mak-mak, Betul. kayak ngebuka TikTok gimana sih, bikin sosial media gimana sih, buka Shopee gimana gitu ya, Kak? Oh, tepat banget sih. Awalnya sih aku takut kayak Radit ini klik apa sih? Takut apa Iya, yang iya pasti gitu katanya. sih. Tapi sekarang mereka tuh udah jago-jago loh. Semenjak aku ajarin, Pasti ya sih. kayak mereka tuh penjualan mereka kayak jualan kue kering. Mereka udah pakai Shopee. Jadi Iya. apa-apa online Iya kan? setelah aku ajarin itu. Mereka Keren. seru deh. Kalau Kak Mirsha nih gimana? Keren banget, Tit. Aku jadi malu deh. Soalnya aku fokusnya tuh beda. Aku sama teman-teman di kampus, kita ngadain workshop daur ulang yang ngajak anak muda buat kurangin sampah plastik. Awalnya sih cuma iseng, tapi sekarang udah ada kafe di kota yang pakai sedotan bambu gara-gara kampanye kita. Oh, Syah itu keren banget sih. Itu udah level aktivis lingkungan yang emang wow banget sih. Tapi pasti ada drama-drama kan, Syah. Kayak kalau misalnya kayak gitu, itu gimana sih cara kalian buat ningkatin semangat kalian gitu loh, biar walaupun lagi ada tekanan tapi tetap semangat. Kamu Syah gimana? Banyak Farhan, kadang tuh orang bilang ngapain sih ribet-ribet pisahin sampah, ke ujung-ujungnya dibuangnya barengan gitu kan. Nah, tapi aku ingat menjaga bumi itu amanah dari Allah. Aku juga suka diskusi sama teman-teman, terus kita bikin strategi baru kayak bikin konten lucu di Instagram biar orang tertarik untuk ikutan. Aku paham. Kalau dari kalian sendiri gimana tuh? Nah, aku juga gitu. Tantangannya, kadang orang skeptis. Ngapain sih ngajarin orang tua tentang teknologi? Toh mereka nggak ngerti. Tapi aku pikir pemuda itu harus jadi berpengaruh gitu. Jadi jembatan buat mereka ngerti tentang teknologi sekarang. Kita punya energi yang bikin perubahan. Aku juga pernah gagal loh. Pernah ngadain pelatihan, yang datang cuma 5 orang. Tapi dari situ aku belajar, kalau nggak mulai, ya aku nggak bakal berkembang gitu. Nggak pernah maju. Keren banget ya sumpah. Tapi ya kalau tadi tuh ngomong-ngomong masalah nyemangatin diri kalian kayak karena tekanan, ada gak kayak cerita-cerita lucu gitu yang emang ngebuat kalian berkesan banget nih sampai sekarang gitu, yang sampai bikin perubahan kalian sewow ini gitu? Ada pas itu ada om-om yang telepon malam-malam, terus dia nanya-nanya kayak gimana sih cara gunain marketplace ini gitu. Kayak Dit ini, kayak dia nelpon, Dit ini tombolnya hijau apa merah yang harus diklik gitu katanya. Aku antara ketawa sama pengen nangis karena soalnya itu udah ngantuk juga sih. Lucu banget, Dit. Kalau aku, momen yang gak terlupakan itu pas kita bikin workshop daur ulang, ada anak kecil yang datang, terus dia bikin gelang dari botol plastik. Terus dia bilang, Kak, ini buat ibu aku, biar dia bangga. Aku sampai nangis loh, saking terharunya. Itu sangat mewah banget tau Syah. Tapi ngomong-ngomong nih, kalian berdua itu kan kayaknya deket banget nih sama
nilai-nilai agama. Insya Allah. Amin. Oh Lord, pasti ada dong kayak ayat-ayat Al-Quran gitu atau hadis yang emang bikin kalian semangat buat terus ngelakuin hal-hal ini. Ada gak dari kalian berdua? Kebetulannya Boleh salah coba. satu ayat yang selalu nempel di kepala aku tuh Apa tuh? kayak adalah dari surat Asyab ayat 7 Kayak gimana yang sih? bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim Fa'idha faragta fansab, yang artinya adalah maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Ayat ini bikin aku mikir, kita nggak boleh stuck di sini, selesai satu tugas, lanjut ke tugas lainnya. Itu yang bikin aku nggak males-malesan, meskipun kadang aku pengen rebahan aja. Oh, kalau Tasya gimana Kak? Ada gak? Kalau aku ada hadis yang bunyinya tuh sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Hadis ini ngingetin aku sekecil apapun yang kita lakuin, kalau bermanfaat buat orang lain, itu udah luar biasa. Makanya aku semangat banget bikin kampanye. Aku semangat banget bikin kampanye lingkungan ini, biar bumi tetap asri dan bermanfaat buat generasi berikutnya. Oh, Masya Allah banget ya. Kalian gue bener-bener keren abis sih, sumpah. Tapi sekarang nih aku penasaran nih sama kalian berdua. Apa sih? Enggak, sorry nih. Kita kan mau ngebahas peran pemuda kan, ya kan? Nah, dari kalian nih, ada gak sih, apa sih gitu peran pemuda ke depan biar bangsa ini makin maju gitu? Peran apa yang dibutuhin untuk bangsa ini gitu? Ada gak? Kalau menurut aku sih, pemuda itu harus berani bermimpi, bermimpi besar. Tapi mimpi itu harus dibarengin sama aksi nyatanya. Kita juga harus integritas, jangan cuma ikut-ikutan tren aja gitu. Kolaborasi juga penting. Soalnya nggak ada superhero yang bisa kerja sendirian. Kalau kami itu Setuju, Dit. Aku nambahin ya, pemuda itu harus adaptif sama zaman. Sekarang ini kan eranya teknologi. Kita bisa manfaatin buat bikin solusi, misalnya bikin konten edukasi YouTube atau aplikasi yang membantu UMKM. Tapi yang paling penting, nilai agama harus jadi kompas biar bikin kita nggak nyasar. Kompas ya, aku seneng banget sih kamu ngomong kompas kayak gitu tuh. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kayaknya udah mau akhir sih dari acara ini. Kalian punya saran nggak buat pendengar-pendengar inspirasi muda agar mungkin maksudnya biar tahu nih harus mulai dari mana gitu, dari hal kecilnya kayak ngapain aja sih gitu Kak? Ada nggak saran dari kalian itu? Oh, saran aku sih mulai dari lingkungan terdekat ya. Misalnya contohnya tuh tuh, kayak bikin bantu tetangga buat proposal, usaha, atau ajak teman-teman bikin kegiatan sosial gitu. Gak usah takut gagal, soalnya dari kegagalan itu kita bisa belajar. Kalau misal dari Kamirsha itu gimana tuh Kamirsha? Kalau dari aku sih jangan malu buat belajar dari orang lain. Aku dulu gaptek banget soal daur ulang, tapi aku cari-cari informasi sana sini. Terus akhirnya sekarang malah bisa ngadain workshop. Oh ya, satu lagi, manfaatin medsos buat nyebarin ide positif. Kayak bikin konten yang menginspirasi, siapa tahu orang lain bisa ikutan. Kalian ngelakuin kegiatan ini tuh capek gak sih sebenarnya? Sebenarnya capek sih capek, tapi buat gimana sih, kami juga pemuda, kita harus semangat gitu buat Benar, bangsa ini. Jangan nyerah, kita yang berpengaruh sebagai pemuda. Aduh, aku Pemuda jadi zaman sekarang. jadi malu ini karena lebih kurang produktif sekalian nih, kayak kalian gini. Guys, teman-teman pemuda sekalian, ini kita udah mau di penghujung acara kan. Nah, untuk kakak-kakak Kamirsha, Kak Radit, ada gak pesan-pesan bijak buat pendengar-pendengar kita? Boleh kayak Kak Radit duluan gitu, ada gak sih pesan-pesan bijaknya? Kalau pesan aku sih, jadi pemuda yang beriman dan nggak usah nunggu jadi orang hebat dulu. Mulai dari hal kecil, karena Allah lihat usaha kita. Jadi
dampaknya itu pasti akan kelihatan Oh, akhirnya. paham banget sih. Kalau dari Kamirsha ada gak kata-kata bijaknya gitu buat penonton kita? Kalau dari aku, jangan cuma bermimpi, wujudkan mimpimu dengan nyata. Karena kita punya energi, punya kreativitas. Jadi gunain buat bikin perubahan yang bikin bangsa ini bangga. Keren banget ya, Kamirsha sama Kak Radit. Makasih banget loh atas obrolan yang bikin kita pengen langsung pengen langsung lari gitu Langsung buat apa? buat bisa berubah lebih baik gitu loh Kak. Nah, teman-teman pendengar sekalian, ayo jadi pemuda yang nggak cuma rebahan kayak scroll TikTok gak jelas gitu. Boleh sih sebenarnya kalau misal kalian mau rebahan, istirahat boleh, tapi jangan ketagihan untuk selalu istirahat. Maksudnya jangan terlalu di zona nyaman kalian gitu loh guys. Nah, mulai dari sekarang dari lingkungan sekitar gitu loh guys, dari hal kecil dulu ya guys gitu. Oke guys, karena sudah selesai nih ya perbincangan kita nih Kak, udah beres nih, aku udah nggak bakal lagi nih, udah habis gitu Kak. Nah, aku mau ngucapin terima kasih juga buat kalian berdua dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe podcast Inspirasi Muda ini di media sosial mana aja. Jangan lupa subscribe atau follow Instagram Kamirsha guys sama Kak Radit. Follow ya guys. Oke, nah terima kasih banget untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Action. Pokoknya pencet dulu baru lu ngomong 1 2 3. Sama ini kamera. Kamera mana sih? Kamera apa ya? Terima kasih Pak.